Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup ini terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui kita. Kami dari Yayasan Juma Tidahan GKBS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Saudara pemirsa Batam TV yang berbahagia, Sapaan Kasih kali ini ingin menyapa kita dengan tema Natal Bulan Penuh Diskon. Tema ini diangkat dari firman Tuhan yang tertulis dari Lukas 2 ayat 6 dan ayat 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang berbahagia, belakangan ini perayaan Natal lebih banyak diposisikan sebagai bulan terang yang membahagiakan bagi para pengumbar ideologi pasar. Mengapa demikian? Karena begitu gulungan kalender bulan Desember terbuka, maka para produsen yang menghasilkan ratusan komoditas berlomba-lomba untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat dengan memanfaatkan momentum perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus. Mereka mampu mengendalikan seluruh media komunikasi visual seperti televisi, radio, majalah, koran, billboard, spanduk untuk dipenuhi iklan dengan menggunakan momentum perayaan Natal sebagai alasannya. Mereka mampu menyihir umat Kristen dengan jargon bahwa merayakan Natal tidak lengkap tanpa belanja produk dan jasa yang ditawarkan. Setiap menjelang bulan Desember senantiasa disetel menjadi mesin hawa nafsu belanja. Mereka melibatkan beberapa outlet window shopping jaringan internasional seperti mall, supermarket, hotel, restoran, kafe, rumah mode, dan layanan jasa publik lainnya untuk memberikan diskon ketika Natal tiba. Penyelenggaraan perayaan Natal tidak pernah lepas dari berbagai godaan dunia dalam kemasan ritual konsumerisme. Hal itu terjadi karena ada kecenderungan formalitas. Ini dapat terjadi dalam kehidupan umat Kristiani, baik secara pribadi maupun kelompok. Mereka merasa kurang sreg manakala tidak menyelenggarakan perayaan Natal. Dalam konteks semacam ini, penekanan kaum formalis lebih pada bentuk perayaannya, bukan pada esensinya. Mereka akan merasa terhormat dan tersanjung ketika perayaan Natal dengan pesta pora di hotel berbintang, restoran modern, mall, atau tempat hiburan lainnya. Dampaknya isi dan inti perayaan itu menjadi miskin nilai dan mengaburkan makna Natal yang sesungguhnya. Kecenderungan lain berbentuk kemasan showbiz, cirinya acara tersebut digelar secara komersial, dipersiapkan dengan konsep promosi yang terkesan sangat humanis dan religius guna menyambut Natal. Tempat penyelenggaraannya tidak terbatas di gereja, di rumah umat Kristiani, beberapa hotel berbintang, restoran, kafe, dan sebagainya. Siapapun dapat melakukan dan menyelenggarakannya, tentu dengan motivasi yang sangat beragam. Para penyelenggara merancang acara tersebut biasanya dengan menghadirkan artis, selebritis, penyanyi, pelawak, pesulap, dan MC kondang untuk mendongkrak target penjualan tiket. Penonton diiming-imingi door prize, barang-barang elektronik, kebutuhan rumah tangga, kendaraan bermotor, hingga rumah mewah jika mau membeli undangan yang ditawarkan. Pada titik inilah terjadi komersialisasi perayaan Natal. Artinya perayaan Natal dijadikan ajang promosi berburu rupiah.
Akhirnya, Natal yang sejatinya peristiwa religius di mata para produsen, pengelola hotel, restoran, merupakan kesempatan berpromosi dengan kemasan diskon besar-besaran. Natal, bulan penuh diskon, lalu diposisikan sebagai peristiwa pemasaran yang menjanjikan untung besar. Saudara kekasih, gaya hidup modern yang dicontoh mentah-mentah oleh sebagian besar masyarakat kita di dalam perayaan Natal seringkali tak lain merupakan wujud dari konsumerisme. Sementara itu konsumerisme diyakini sebagai anak kandung dari materialisme. Mereka yang mengkonsumsi berusaha memuaskan hasratnya akan materi dan gengsi. Sebaliknya, sang penjual hasrat senantiasa menjual produk dan jasa demi memuaskan nafsunya dan terus menumpuk kekayaan duniawi. Dengan jujur dikatakan, sebagai manusia kita membutuhkan materi. Hidup dan kehidupan ini tidak akan berputar tanpa dukungan materi. Namun yang perlu diupayakan, bagaimana menjadikan materi sebagai tujuan utama kita membangun manusia Indonesia dalam konteks mencapai ketinggian derajat kemanusiaan secara proporsional. Yang harus dihindari adalah upaya untuk mengarahkan seluruh energi kemanusiaan demi memperhalakan materi. Kalau itu terjadi, maka kita tidak ubahnya menjadi sampah kapitalisme yang dibungkus jubah hedonisme. Materi atau kesejahteraan haruslah menjadi salah satu sarana penting sebagai jembatan untuk mencapai kebahagiaan sejati yang harus terus-menerus diperjuangkan oleh setiap manusia. Pertanyaannya sekarang, sanggupkah perayaan Natal menjadi kekuatan anti klimaks guna membangun kembali manusia yang terjebak arus kemajuan ilmu pengetahuan dan revolusi teknologi di abad informasi yang demikian pesat? Masalah semacam ini menjadi ganjalan kita. Semua karena zaman yang sedang kita gapai sekarang ini adalah suatu era yang penuh tanda tanya. Di dalamnya syarat perubahan dan tantangan yang berputar sangat cepat. Untuk itu sangat diperlukan kemampuan analitis dan introspeksi untuk menghadapi kedatangannya. Sebab sejatinya adalah kisah Natal merupakan cerita perihal rakyat jelata yang suratan hidupnya banyak ditentukan oleh keterpaksaan. Dengan situasi kepepet itulah Yesus lahir di dunia. Ia terpaksa dilahirkan di sebuah kandang hewan dan terpaksa ditidurkan di sebuah palungan karena tidak ada lagi tempat bagi keluarga itu untuk menginap di rumah penginapan. Cerita Natal yang melibatkan peristiwa kelahiran Yesus Kristus ingin memperlihatkan kepada kita bahwa untuk bisa jujur dengan kenyataan, manusia harus kembali menjadi bayi. Minimalnya memiliki jarak dan sikap yang kritis terhadap harta maupun kepuasan. Selamat Natal, salam damai menyertai kita semua. Amin. Aku datang ke hadirat-Mu, memohon ampun dosaku. Kiranya Yesus berkenan, kabulkan pintaku. Pada saat aku berseru, jawablah aku ya Tuhan. Kasihanilah daku yang penuh derita. Di waktu aku dalam kesesatan, Engkau memberi aku kelegaan. Tuhan, Engkaulah perlindungan
aku datang ke hadirat-Mu, memohon ampun dosaku. Kiranya Yesus berkenan kabulkan pintaku. Pada saat aku berseru, jawablah aku ya Tuhan. Kasihanilah aku yang penuh derita. Di waktu aku dalam kesesakan,